Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua P2M, yang saya hormati reviewer, dan yang saya hormati audiens yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya dan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga saya dapat melaporkan hasil penelitian terapan lanjutan yang baru 70% pada hari ini. Dan juga kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kesempatan ini, saya akan melaporkan hasil penelitian 70% yang jenis penelitian saya itu penelitian terapan lanjutan dengan judul pengembangan game edukasi MES berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak usia dini. Adapun yang anggota penelitian kami ada yaitu ketua penelitian saya sendiri yaitu Dr. Randa Sri Hartati MPD, kemudian anggota penelitian ini adalah Profesor Dr. Kemahwati MPD, kemudian Ibu Elise Moriati SPD. Latar belakang penelitian ini yaitu salah satu kemampuan anak yang perlu dikembangkan yaitu tentang perkembangan kognitif, yang mana di antara kemampuan yang penting dalam perkembangan kognitif ini adalah pada anak usia dini ini adalah keterampilan berhitung. Namun kemampuan berhitung anak usia dini yang umur usianya 5-6 tahun, yang mana indikator yang akan peneliti teliti pada saat ini yaitu anak mampu menyebutkan lambang bilangan 1-10, kemudian indikator mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan, dan indikator mengelompokkan benda sesuai dengan jumlahnya. Namun pada hasil observasi awal menunjukkan bahwa terdapat anak yang tidak dapat menyebutkan angka yang ditampilkan guru. Ya, hasil dari observasi wawancara kami pada saat anak itu sedang berhitung. Pada awalnya anak berhitung dengan membilang yaitu lancar secara keseluruhan. Namun ketika guru menunjukkan salah satu lambang angka secara acak di depan kelas, masih ada anak yang tidak dapat menyebutkan angka tersebut. Selain itu, pada saat guru melakukan kegiatan tentang yang berhubungan dengan berhitung, masih ada anak yang tidak dapat menghitung dengan benda dan angka. Hal ini terlihat bahwa media yang digunakan guru itu masih menggunakan media papan tulis, kartu angka, dan menggunakan media hanya seadanya. Hal ini terlihat bahwa anak itu kurang motivasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran karena medianya yang berhubungan dengan yang seadanya. Hal ini kemampuan berhitung permulaan anak usia dini ini sangat perlu dipersiapkan sejak usia dini sesuai dengan tahap perkembangannya. Sesuai dengan perkembangan teknologi pada saat ini, perlulah guru itu menggunakan media-media yang bisa merangsang anak untuk dia mau termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan berhitung. Hal ini si peneliti mencoba mengembangkan satu media yaitu media game edukasi MES dapat menunjang proses pendidikan anak. Adapun tujuan penelitian pada saat ini yaitu untuk menghasilkan produk pengembangan game edukasi MES berbasis Android untuk kemampuan berhitung permulaan anak usia dini.
yang roadmap-nya pada tahun 2010 dan 2020, yaitu merancang penelitian tentang kemampuan berhitung. Pada tahun 2021 dan 2025 ini membuat game edukasi MES berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak. Pada tahun 2026 dan 2030 nantinya yaitu mencapai bisnis plan dan hak cipta, uji kelayakan produksi, dan pemasaran. Adapun diagram alur penelitian ini yaitu tentang analisis kebutuhan dan analisis kurikulum anak usia dini. Kemudian dalam desainnya itu merumuskan tujuan pembelajaran, merancang bagan alur game, dan merancang storyboard. Kemudian dalam development-nya mengembangkan game edukasi MES berbasis Android, kemudian validasi para ahli, dan uji coba terbatas. Dalam implementasinya yaitu mengumpulkan data praktikalitas dan efektivitas. Evaluasinya itu mengevaluasi pelaksanaan pengembangan game edukasi MES berbasis Android. Teknik analisis data yang dilakukan yang pertama yaitu analisis validitas game edukasi oleh para ahli, kedua analisis praktikalitas game edukasi, yang ketiganya analisis uji efektivitas. Namun hasil penelitian tentang analisis, yang kedua tentang desainnya, development dan implementation dan evaluation. Kita lihat dari uji validitas, sesuai dengan berdasarkan diagram di atas, maka validitas produk game sebesar 95% dengan kategori sangat baik. Validitas meliputi validitas materi 97% dan validitas media 94%. Hal ini membuktikan bahwa validitas produk game berada pada level yang sangat valid dan dalam meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak usia dini. Pada uji praktikalitas, berdasarkan data diagram di atas dapat uji kepraktisan dengan pengisian angket oleh kepala sekolah dan guru dengan hasil kepraktisan mencapai 95,3% dengan kategori sangat praktis. Penilaian kepraktisan meliputi 96% penggunaan media, 97% waktu, 95% daya tarik, dan 98% pemahaman konsep materi. Untuk uji efektivitas terlihat dari diagram dengan lembar pengamatan yang meliputi 11 item dengan hasil efektivitas mencapai 93% dengan kategori sangat efektif. Penilaian efektivitas meliputi mengenal angka, menyebutkan angka, mencocokkan jumlah benda, dan membandingkan. Namun angket validasi materi itu terdiri dari 15 item pernyataannya, kemudian angket validasi media itu terdiri 6 item dari aspek tampilannya, kemudian kedua kemudahan pengoperasian programnya, kemudian ketiga konsistensinya, keempat tentang kemanfaatan, yang kelimanya tentang animasi dan kegrafikannya. Kemudian instrumen praktikalitas terdiri dari 12 item yang dapat dilihat dari tampilan. Kemudian dari instrumen efektivitas
dapat pula 12 item pernyataan, bisa kita lihat di tampilan di atas. Namun progres luaran pada tahun kedua ini yaitu jenis artikel yang progresnya sekarang sedang merevisi artikel yang akan disubmit di Jurnal Nasional Terindeks Sinta. Contoh produk yang bisa dapat dilihat dari gambar yaitu pada tahun kedua, yaitu tentang mengurutkan angka, kemudian yang keduanya tentang mencocokkan jumlah benda dengan angka, kemudian menghitung jumlah pesawat dan mengelompokkannya yang nampak di gambar, kemudian membandingkan jumlah benda dari yang banyak yang sedikit. Kemudian dokumentasinya bisa dilihat dari lampiran ini, guru sedang melakukan aktivitas sesuai dengan ini dengan gambar. Terima kasih. Hasil laporan ini, maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.